warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafsi Putri, NIM 34 2018 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial terkait perhitungan manual uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Excel. Oke teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah tabel yang sudah ada datanya, yaitu terdiri dari 30 responden dan jumlah soalnya ada 66 butir soal. Nah, kemudian pada tabel kedua ini untuk kita mencari jumlah dari sigma XY-nya. Kemudian pada tabel ketiga ini nantinya untuk kita mencari dari jumlah X kuadratnya. Oke, baiklah, langsung saja ya teman-teman. Pada tabel pertama ini tadi kan sudah ada datanya, yaitu terdiri dari 30 responden dan terdiri dari 66 jumlah butir soal, dan setiap butir soal ini sudah ada skornya masing-masing. Lanjut, kita cari untuk skor totalnya. Bisa dengan menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung. Kita blok dari soal pertama sampai soal terakhir. Ya, jadi seperti ini ya. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung, kemudian kita enterkan. Nah, untuk mempermudah kita mencari jumlah skor totalnya ini, kita bisa blok saja dengan tanda panah hitam seperti ini. Kita blok sampai ke bawah. Ya, seperti ini muncullah hasilnya. Oke, lanjut. Kemudian pada tabel kedua ini kita mencari sigma XY-nya ya. Untuk mencari jumlah sigma XY-nya, jumlah sigma XY-nya ini bisa kita klik sama dengan, kemudian kita klik soal pertama, kemudian kita kalikan dengan skor totalnya, kemudian kita enterkan. Nah, begitupun untuk soal nomor 2, sama dengan klik soal nomor 2, kemudian kita kalikan dengan skor totalnya, kemudian kita enter. Nah, jadi teman-teman, di sini kan agak ribet karena banyak tuh, ada 66 jumlah butir soal. Jadi untuk soal nomor 3, 4, 5, 6, dan 7 sama seperti halnya lakukan pada langkah pertama tadi, seperti ini. Ini ya, sama dengan klik soal nomor 3, kemudian jangan lupa kita kalikan dengan skor totalnya. Soal nomor 4 juga seperti itu. Kita kalikan lagi dengan skor totalnya, kemudian kita enterkan. Soal nomor 5 juga sama dengan klik soal nomor 5, kemudian kita kalikan dengan skor totalnya, kita enterkan. Soal nomor 6 pun juga begitu, sama seperti pada langkah pertama, kemudian kita kalikan dengan skor totalnya.
Nah, jadi teman-teman, ini sudah saya kalikan semua untuk sigma x pada setiap butir soal. Kemudian untuk mempermudah kita dalam perhitungannya, kita tinggal blok saja sampai ke bawah seperti ini. Nih, maka dia akan muncul seperti ini. Sama untuk soal nomor 2 juga begitu. Untuk mempermudah kita, tinggal kita tarik ya. Ya, seperti ini. Dan hasilnya akan muncul seperti ini ya. Soal nomor 3 juga begitu. Akan sama. Soal nomor 4 pun juga kita tinggal kita tarik ke bawah. Ini soal nomor 5 juga sama. Nah, jadi teman-teman bisa kita lakukan sampai soal seterusnya, yaitu sampai habis ya, seperti ini. Ini ya. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat untuk sigma XY-nya ya. Seperti ini sudah dapat hasilnya seperti ini sampai ke soal 66. Kemudian kita cari untuk jumlah dari sigma XY-nya. Bisa dengan menggunakan rumus sum ya. Untuk penjumlahan itu rumusnya sum. Kita klik sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita blok dari soal pertama ini ya, kita blok ya seperti ini. Kemudian jangan lupa tutup kurung, kita enterkan. Nah, dapatlah hasil dari penjumlahannya seperti ini. Nah, sama seperti halnya untuk mempermudah kita dalam penjumlahannya, tinggal kita tarik ya, seperti ini, tinggal kita tarik ya, dan hasilnya akan muncul seperti ini ya. Nah, oke, selesai untuk tabel kedua, yaitu jumlah sigma XY itu sudah selesai. Kemudian kita masuk ke tabel ketiga. Nah, pada tabel ketiga ini kita mencari X kuadratnya. Ya, untuk mencari X kuadratnya bisa kita lakukan yaitu dengan mengklik sama dengan, kemudian skor soal pertama pada tabel pertama ini kita klik, kemudian kita kalikan, kemudian kita kalikan lagi, kemudian enter. Nah, dan muncullah hasilnya seperti ini. Begitupun pada soal nomor 2, yaitu sama dengan, kemudian klik soal nomor 2, jangan lupa kita kalikan lagi karena dia kuadrat ya tadi, dari X kuadratnya ya, kita enterkan. Nah, muncullah hasilnya seperti ini. Untuk soal nomor 3, 4, 5 dan seterusnya lakukan pada langkah pertama dan kedua sama saja. Nah, oke teman-teman, bisa dilihat ini sudah saya kuadratkan semua untuk skor masing-masing soal pada tabel pertama tadi ya. Nah, bisa dilihat seperti ini hasilnya. Ini sudah saya jumlahkan semua. Ini sudah semua ya sampai ke soal 66. Nah, kemudian kita mencari Y kuadratnya. Nah, untuk mencari Y kuadrat ini bisa kita klik sama dengan, kemudian kita jumlah nih untuk skor totalnya ya, kita klik, kemudian kita kuadratin, itu kita kalikan, kemudian kita klik lagi, kita enterkan. Nah,
dan muncullah hasilnya seperti ini ya. Ya, tinggal kita blok ke bawah seperti ini ya, dan hasilnya akan muncul ya, muncul seperti ini. Nah, oke, baiklah, selanjutnya untuk sigma x kuadratnya belum kita jumlahkan ya, kita jumlahkan dulu terlebih dahulu, yaitu bisa dengan klik sama dengan. Nah, jadi ingat untuk penjumlahan itu rumusnya sum. Jadi kita klik sum, buka kurung, kemudian kita blok dari soal pertama ini ya, seperti ini. Jangan lupa kita tutup kembali kurungnya, kemudian kita enterkan ya, kemudian tinggal kita blok sampai ke soal terakhir ya, seperti ini akan muncul hasilnya seperti ini ya. Oke, untuk tabel ketiga selesai. Kemudian kita masuk ke rumus. Nah, oke teman-teman, pertama kita mencari sigma x-nya. Nah, untuk mencari sigma x-nya ini, kita klik sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kita blok dari soal pertama pada tabel sama ini tadi ya, kemudian kita blok. Nah, seperti ini, jangan lupa kita tutup kurungnya, kemudian kita enterkan. Nah, hasilnya akan muncul sama seperti pada awal-awalnya tadi. Untuk penjumlahannya, untuk mempermudah kita, tinggal kita blok saja dengan tanda panah hitam seperti ini. Kita blok sampai ke soal terakhir ya. Oke ya, seperti ini, dan hasilnya akan muncul. Nah, kemudian kita akan mencari sigma y. Nah, untuk mencari sigma y ini bisa kita klik sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian nih skor total atau y ini tadi kita blok ya, kita blok sampai habis, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita enterkan ya, seperti ini. Untuk sigma y nya sudah didapatkan hasilnya. Kemudian kita mencari sigma x kuadrat. Nah, oke teman-teman, untuk mencari sigma x kuadrat ini dengan mengklik sama dengan, kemudian sigma x ini kita kuadratin, yaitu kita klik, kemudian kita kali, kemudian kita klik kembali. Oke, muncullah hasilnya seperti ini. Nah, tinggal kita blok saja ini untuk mempermudah kita dalam hitungannya ya. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian kita akan mencari sigma xy. Nah, untuk sigma xy ini, jadi teman-teman tadi sebelumnya sudah kita cari ya. Sudah kita cari pada tabel pada tabel kedua untuk jumlah sigma xy-nya. Jadi tinggal kita pindahkan saja hasilnya, yaitu dengan mengklik sama dengan ya. Tinggal kita klik nih pada tabel kedua ini ya, kemudian kita klik, oke, kita enterkan ya, seperti ini. Kemudian kita tarik aja, kita tarik seperti ini. Nah, udah ya. Kemudian kita mencari sigma x kuadrat. Jadi teman-teman, untuk mencari sigma x kuadrat ini sudah kita cari sebelumnya itu pada tabel ketiga. Jadi tinggal kita masukkan hasilnya, yaitu sama dengan, kemudian kita klik pada tabel ketiga itu sigma x kuadratnya ya, ini.
betul ini, kemudian kita klik, kemudian kita enterkan. Nah, muncullah hasilnya. Kemudian kita tarik kembali. Oke, selesai. Kemudian kita masuk N. Nah, jadi N ini merupakan jumlah dari responden. Nah, jumlah responden kita itu tadi ada 30 ya, ada 30 responden. Masukkan hasilnya 30. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya. Kemudian kita mencari N sigma XY. Nah, untuk mencari N sigma XY ini, kita klik sama dengan, kemudian kita klik nilai dari N ini. Kemudian kita kalikan dengan nilai sigma XY. Nih, ini untuk nilai dari sigma XY. Ya, oke. Kemudian kita enterkan. Kemudian jangan lupa pada rumus ini kita kasih tanda dolar. Dan kita enterkan kembali. Ya, sama. Tinggal kita tarik. Oke, seperti ini dan hasilnya. Ini hasilnya udah dapat ya. Kemudian kita mencari N sigma X kuadrat. Oke, untuk mencari N sigma X kuadrat yaitu sama dengan, kemudian kita klik nilai N, ya, nilai N-nya 30, kita kalikan dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat itu ini ya. Oke, kemudian kita enterkan kembali. Iya, sama pada ini, jangan lupa kita kasih lagi tanda dolar, yaitu oke, seperti ini ya. Kemudian langsung tinggal kita blok saja ya, seperti ini. Kita blok. Ya, selesai untuk hasil dari N sigma X kuadrat. Selanjutnya kita mencari sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat ini tadi sudah kita cari pada tabel ketiga ya. Jadi tinggal kita klik sama dengan, kemudian kita klik hasil dari sigma Y kuadratnya pada tabel ketiga ini. Nih hasil dari sigma Y kuadrat. Oke, kita enterkan. Dan dapatlah hasilnya ini ya. Kita lanjut kemudian untuk mencari N sigma Y kuadrat. Nah, untuk mencari N sigma Y kuadrat ini bisa kita klik sama dengan, kita klik nilai dari N, kemudian kita kalikan dengan sigma Y kuadrat. Nih, oke. Kemudian kita enter. Nih, dapat hasilnya. Lanjut, kita mencari hasil dari sigma Y kuadrat. Untuk mencari dari hasil sigma Y, kemudian sigma Y-nya dikuadratin, berarti kita klik sama dengan. Kemudian, ini untuk hasil sigma Y-nya, ya, kemudian kita kalikan, kita klik kembali, kita enterkan. Dapat hasilnya. Oke, baiklah, lanjut kita mencari N sigma XY dikurang sigma X, kemudian kita kalikan dengan sigma Y. Nah, seperti ini, kita klik sama dengan, kita klik hasil atau nilai dari N sigma XY, kemudian kita kurangkan dengan sigma X, kemudian kita kalikan dengan sigma Y. Ini untuk hasil dari sigma Y. Kemudian kita enterkan. Nah, untuk soal yang kedua sama seperti langkah pertama tadi, sama dengan nilai dari N sigma XY ini, kemudian kita kurangkan dengan sigma X dan kita kalikan dengan sigma Y. Kita enterkan. Untuk
soal yang ketiga juga sama dengan hasil dari N sigma XY tadi kita kurangkan dengan sigma X, kemudian kita kalikan dengan sigma Y. Nah, untuk berikutnya sama lakukan seperti langkah pertama, kedua, dan ketiga. Oke, baiklah. Dapat nih hasilnya untuk N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Nih, seperti ini ya. Sampai ke soal 66. Sudah didapatkan hasilnya. Oke, kita lanjut untuk mencari N sigma X kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan sigma X kuadrat. Jadi kita klik sama dengan hasil dari N sigma X kuadrat. Nah, kemudian kita kurangkan dengan sigma X kuadrat. Nah, hasil dari sigma X kuadrat ini berarti ya. Berarti sigma X kuadrat ini. Sigma X kuadrat ini ya. Kemudian kita enterkan. Tuh, dapat hasilnya. Kemudian sama. Kita tarik. Mungkin mudah perhitungannya. Agak soal 66. Oke, dapat hasilnya. Kemudian kita mencari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Jadi kita klik sama dengan. Kemudian kita klik hasil dari N sigma Y kuadrat yang ini. Kemudian kita kurangkan dengan sigma Y kuadrat. Enter. Oke, kemudian kita lanjut untuk mencari RXY-nya ya. RXY-nya berarti kita memasukkan rumusnya. Nih, rumusnya RXY yang ini ya. Rumusnya ini berarti N sigma XY dikurang dengan sigma X dikali sigma Y kemudian dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X kuadrat kemudian dikalikan dengan N sigma Y kuadrat kemudian dikurang dengan sigma Y kuadrat. Jadi kita masukkan rumusnya seperti ini, sama dengan hasil dari N sigma XY dikurang dengan sigma X dan dikali dengan sigma Y. Ini diklik. Oh iya, lupa sebelum itu di depan sama dengan ini kita buka kurung ya. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian dibagi dengan rumus SQRT. Nah, SQRT ini itu akar ya. Kemudian kita buka kurung. Kemudian kita klik hasil dari N sigma X kuadrat kemudian dikurang dengan sigma X kuadrat seperti pada rumus. Kemudian kita kalikan dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y kuadrat. Jadi kita klik hasil dari ini. Oke, selesai. Kita tutup kurung, kemudian kita enterkan. Nah, didapatlah hasil dari RXY pada soal pertama itu 0,094. Untuk soal kedua, ketiga, dan seterusnya lakukan seperti pada langkah awal. Langkah pertama seperti ini ya. Ya, lanjut. Kemudian kita mencari R tabel. Nah, jadi untuk mencari R tabel ini kita bisa melihat dari jumlah respondennya, kemudian kita lihat pada tabel R produk momen seperti ini ya. Tadi untuk jumlah responden atau jumlah siswa kita ada 30. Berarti kita lihat ini untuk tabel R produk momennya dengan menggunakan taraf signifikansi 5% ya kalau kita karena ini pendidikan. Kita cari 30. Oke, ketemu. Nih. Seperti ini ya untuk 30
responden dengan taraf signifikansi 5%, yaitu hasilnya 0,361. Oke, berarti tabel kita di sini kita ketik 0,361. Oke, berarti udah dapat nih untuk hasil tabelnya. Tinggal kita tarik. Ya, tarik ya. Oke, selesai. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut untuk mencari kriteria. Nah, kriteria di sini itu kita mencari apakah soal kita tuh valid atau tidak valid, yaitu dengan menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if, kemudian buka kurung, R hitung lebih besar dari R tabel, maka itu menggunakan titik koma. Nah, jadi teman-teman, di sini laptop saya menggunakan titik koma ya. Mungkin di laptop kalian berbeda, bisa menggunakan koma. Tergantung pada laptop masing-masing. Jadi kalian bisa mengenali laptop kalian masing-masing ya. Oke, kemudian tanda petik valid, tanda petik lagi, maka tanda petik tidak valid, terus tanda petik, terus kemudian jangan lupa ditutup kurungnya, dan kita enterkan. Nah, dapatlah hasilnya. Untuk soal pertama itu tidak valid. Nah, untuk soal berikutnya tinggal kita blok saja nih, kita tarik dengan menggunakan panah spin untuk mempermudah kita ya, seperti ini. Bentar. Seperti ini. Nih, di blok seperti ini. Ya, nih dapat hasilnya. Dapatlah hasilnya soal pertama tidak valid, soal kedua valid, soal ketiga tidak valid, soal keempat tidak valid, soal kelima valid, dan seterusnya. Tuh, seperti ini ya. Oke, selesai. Jika dihitung dari 66 butir soal itu ada 35 soal valid dan 31 soal tidak valid. Oke, baiklah teman-teman, kemudian kita masuk ke uji reliabilitas, yang dimana pada tabel pertama ini saya sudah menyiapkan sebuah data, yaitu yang terdiri dari 30 responden, dan untuk butir soalnya sama, yaitu ada 66 butir soal, dan setiap soal ini sudah ada skornya masing-masing. Kemudian pada tabel kedua ini itu kita mencari X kuadratnya. Nah, kemudian untuk uji reliabilitas ini kita menggunakan rumus ini, dan untuk ketentuan kriterianya itu berdasarkan pada tabel ini ya. Oke, langsung saja. Pada tabel pertama ini kita mencari skor totalnya, yaitu sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok dari soal pertama ini. Oke, seperti ini, kemudian kita tutup kurung, enter. Nah, jadi sama, untuk mempermudah kita dalam perhitungan, ini tinggal kita blok saja ke bawah. Seperti ini, muncullah hasilnya seperti ini. Oke ya, seperti ini. Selanjutnya kita mencari Y kuadrat. Untuk mencari Y kuadrat ini, klik sama dengan, kemudian klik skor total, kemudian kita kalikan, kemudian kita klik kembali, skor totalnya kita enterkan. Nah, untuk mempermudah kita dalam perhitungannya, kita blok saja ke bawah. Oke, muncullah hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencari jumlah dari skor total ini ya. Jadi kita klik sama dengan sum
buka kurung, kemudian kita blok sampai ke bawah. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Setelah hasilnya seperti ini, dari jumlah skor total, kemudian kita mencari jumlah Y kuadrat. Sama, yaitu rumusnya kita menggunakan sum, itu sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok Y kuadratnya. Oke, kemudian kita tutup kurung, enter. Oke, jadi untuk tabel pertama udah selesai ya. Kemudian kita lanjut mencari untuk tabel kedua, yaitu mencari nilai dari X kuadratnya. Jadi untuk mencari nilai X kuadratnya ini bisa kita klik sama dengan, kemudian kita klik skor soal pertama, kemudian kita kalikan dengan skor soal pertama lagi, kemudian kita enterkan. Oke, data hasilnya. Kemudian untuk mempermudah kita dalam hitungan, jadi untuk mempermudah kita dalam perhitungan, tinggal kita blok saja ke bawah. Oke, setelah hasilnya, kemudian untuk soal nomor 2 juga sama, klik dengan, kemudian kita klik skor soal nomor 2, kemudian kita kalikan. Oke, kita enter. Sama, tinggal kita blok saja ke bawah untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Untuk soal nomor 3 dan nomor selanjutnya itu sama saja, lakukan seperti pada soal nomor pertama dan pada soal nomor kedua. Oke, jadi untuk X kuadratnya sudah kita dapatkan ya, seperti ini untuk hasilnya. Kemudian kita jumlahkan sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita blok, kemudian kita tutup kurung, enter. Oke, langsung saja kita blok untuk mempermudah kita dalam perhitungannya ya. Oke, selesai. Nah, jadi untuk tabel 2 ini itu X kuadratnya sudah kita dapatkan ya, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke rumus ya. Kemudian kita mencari sigma X. Mencari sigma X ini bisa kita klik sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kita blok soal pertama sampai ke bawah. Oke, seperti ini, tutup kurung, kita enterkan. Nah, jadi untuk mempermudah kita dalam perhitungan, tinggal kita blok. Oke, seperti ini. Oke, selesai. Untuk sigma X-nya sudah didapatkan, kemudian kita mencari sigma kuadrat. Nah, pada sigma X kuadrat ini sebelumnya sudah kita cari pada tabel kedua, jadi tinggal kita masukkan nilainya, itu sama dengan, kemudian kita klik pada tabel 2, yaitu ini untuk hasil dari sigma X kuadratnya, kita klik, kemudian kita enterkan. Sama, tinggal kita blok untuk mempermudah kita dalam perhitungannya. Oke, selesai untuk sigma X kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai N. N di sini merupakan jumlah dari responden. Jumlah responden kita yaitu 30, jadi kita masukkan nilainya 30. Baiklah, kita lanjut. Untuk mencari varian itu bisa kita klik sama dengan, kemudian buka kurung, kita klik hasil dari sigma X kuadrat, kemudian kita kurangkan dengan hasil dari atau nilai dari sigma X, kemudian kita pangkatkan 2, kemudian kita bagi dengan hasil dari N atau jumlah dari responden kita tadi. Kita klik 30 ya hasilnya, kemudian jangan lupa kita tutup kurung,
Kemudian kita bagi kembali dengan jumlah responden atau N-nya. Oke. Kemudian di ini jangan lupa kita kasih dolar. Sama yang ini juga kita kasih dolar. Sama yang ini kita kasih dolar juga, kemudian kita enterkan. Oke, untuk mempermudah kita dalam perhitungan, tinggal kita blok saja seperti ini. Selesai untuk varian. Kemudian kita mencari sigma varian. Klik sama dengan sum buka kurung, kemudian kita blok varian ini. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung, kita enter. Untuk sigma varian sudah didapatkan. Oke, baiklah, kemudian kita mencari varian total. Untuk mencari varian total ini, klik sama dengan, kemudian buka kurung 2 kali. Kemudian klik jumlah dari X kuadrat kita. Oke, kemudian kita kurangkan dengan jumlah skor total. Kemudian kita kuadratkan 2. Terus kita bagi dengan jumlah responden atau hasil dari nilai N ini. Dan jangan lupa tutup kurung. Terus kita bagi lagi dengan jumlah responden atau N ini. Oke, kita tutup kurung kembali. Kemudian pada bagian ini jangan lupa dikasih dolar. Bagian ini juga jangan lupa dikasih dolar. Oke, kemudian kita enterkan. Nah, untuk varian total sudah kita dapatkan hasilnya. Kemudian NS. Nah, untuk NS ini merupakan jumlah dari soal kita. Jumlah dari soal, jadi NS ini langsung kita masukkan nilainya. Untuk jumlah soal kita itu ada 66. Selanjutnya kita mencari R11. Untuk mencari R11 ini kita tinggal masukkan berdasarkan rumusnya. Masukkan rumusnya ini. Berarti kita masukkan rumusnya itu sama dengan buka kurung 2 kali. Kemudian jumlah butir soal dibagi dengan jumlah butir soal, kemudian kita kurangkan 1. Mengapa dikurangkan 1? Karena tadi berdasarkan rumus itu dikurang 1 ya. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian kita kalikan, terus buka kurung 1 dikurang dengan hasil dari nilai sigma varian. Oke, yang ini kita klik sigma varian, kemudian kita bagikan kembali, kita bagikan dengan varian totalnya. Ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tutup kurungnya 3 kali. Oke, selesai, kita enterkan. Ya, untuk R11-nya sudah kita dapatkan. Kemudian kita lanjut mencari kriteria. Nah, untuk mencari kriteria ini sesuai dengan tabel ini yang sudah ada di sini, berarti tinggal kita masukkan nih rumusnya ke kriterianya. Berarti sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian buka kurung, R11 lebih kecil dari 0,2, titik koma, sangat rendah, titik koma lagi, if, buka kurung,
R11 lebih kecil dari 0,4 titik koma rendah. Titik koma lagi, if buka kurung R11 lebih kecil dari 0,7 titik koma sedang. Titik koma if buka kurung R11 lebih kecil dari 0,9 titik koma tinggi. Kemudian titik koma lagi, if R11 lebih kecil dari 1 titik koma sangat tinggi. Oke, kemudian kita tutup kurung 5 kali. Ini selesai, kemudian kita enterkan. Nah, untuk kriteria itu sudah kita dapatkan, yaitu dia kriterianya tinggi. Oke, baiklah teman-teman, jadi itu saja tutorial dari saya terkait pengujian secara manual, uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan Excel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.